Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi. Komunikasi adalah penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak lain. Hal terpenting dari komunikasi adalah adanya kegiatan menafsirkan perilaku berupa pembicaraan, gerak badan atau gestur, dan sikap yang ingin disampaikan oleh seseorang. Jika penafsiran dan makna yang diberikan seseorang tidak tersampaikan pada orang yang dituju, maka komunikasi tidak terjadi. Komunikasi menjadi hal yang selalu kita lakukan setiap hari, entah itu dengan rekan kerja, teman, orang tua, keluarga, pacar, ataupun bahkan orang asing yang tidak sengaja kita temui di ruang publik dengan tujuan yang berbeda-beda. Komunikasi dibedakan menjadi dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang menggunakan kata dalam bahasa, baik secara lisan maupun tulisan. Tujuannya adalah menyampaikan pesan secara jelas dan tegas. Komunikasi verbal disampaikan secara langsung, yaitu berbicara langsung atau face to face maupun dengan perantara media. Contoh komunikasi verbal yaitu berbicara langsung, menulis surat atau pesan, presentasi, membuat pesan suara, berinteraksi dengan menggunakan media sosial ataupun telepon genggam. Sedangkan komunikasi nonverbal adalah suatu bentuk komunikasi tanpa menggunakan kata namun menyampaikan pesan tertentu. Komunikasi nonverbal biasanya disampaikan melalui ekspresi wajah, gestur, sentuhan, bahkan intonasi suara dan kecepatan berbicara. Komunikator merupakan seseorang yang menjadi sumber informasi bagi komunikan. Komunikator bertugas menyampaikan pesan kepada komunikan. Kemampuan yang perlu dimiliki oleh seorang komunikator adalah yang pertama, komunikasi verbal, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Yang kedua, pemahaman substansi yang akan disampaikan. Ketiga, kredibilitas yang baik di hadapan audiens atau komunikan. Yang keempat, pemilihan media komunikasi yang tepat. Yang kelima, mengantisipasi gangguan yang timbul saat menyampaikan pesan. Yang keenam, memberikan tanggapan kepada komunikan. Komunikan adalah orang yang menerima pesan atau audiens dari pesan yang disampaikan oleh komunikator. Komunikan terdiri dari yang pertama, individu, yaitu seseorang yang akan diajak berkomunikasi secara langsung oleh komunikator. Yang kedua, kelompok, yaitu sekumpulan individu yang memiliki persamaan latar belakang sosial, contohnya kelompok suku bangsa tertentu. Yang ketiga, institusi, yaitu sekumpulan individu yang tergabung secara formal dalam sebuah organisasi. Yang keempat, masyarakat umum, yaitu khalayak umum tanpa memandang latar belakang, kelompok, sosial, ekonomi, dan budaya yang dimiliki. Lalu ada pesan. Pesan berupa informasi yang akan dikirim oleh komunikator kepada komunikan. Pesan dapat disampaikan secara verbal atau non-verbal. Pesan dapat disampaikan secara langsung atau face to face maupun melalui media tertentu. Pesan berdasarkan sifatnya sebagai berikut. Yang pertama, pesan informatif, yaitu pesan yang berisi fakta dan data digunakan mengambil suatu kesimpulan serta keputusan sendiri. Yang kedua, pesan persuasif, yaitu pesan berisi ajakan yang dapat memengaruhi kesadaran manusia bahwa pesan yang disampaikan akan memberikan suatu perubahan. Yang ketiga, pesan koersif, yaitu pesan yang bersifat memaksa dengan adanya sanksi. Media komunikasi atau channel adalah suatu sarana yang digunakan sebagai alat komunikasi dari komunikator kepada komunikan agar dapat memahami isi pesan. Jenis media komunikasi antara lain sebagai berikut. A. Media komunikasi personal, yaitu media komunikasi yang digunakan oleh dua orang atau lebih untuk saling berhubungan. Contohnya telepon serta aplikasi pesan, WhatsApp, Line, dan Telegram. B. Media komunikasi massal atau sering disebut sebagai media massa, yaitu media komunikasi yang digunakan untuk mengomunikasikan pesan dari suatu individu atau beberapa orang kepada masyarakat sehingga dapat berdampak luas bagi khalayak. Contohnya surat kabar, televisi, dan website. Selanjutnya, efek pesan atau feedback,
Kesuksesan suatu pesan dilihat dari dampak yang diberikan oleh komunikator kepada komunikan. Efek sebuah pesan dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut. A. Perubahan pengetahuan, yaitu penambahan pengetahuan komunikan sebab pesan dalam komunikasi yang diterimanya. B. Perubahan sikap atau perilaku, yaitu perubahan tingkah laku komunikan setelah menerima pesan.